Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Kali ini Om akan membahas sebuah film action thriller yang mungkin disukai oleh para kaum psikopat, yakni The Purge yang dirilis pada tahun 2013. Di mana ini merupakan film arahan sutradara James DeMonaco dan dibintangi oleh Mas Ethan Hawke serta Mbak Lena Headey sebagai duet karakter utama. Singkatnya, film ini berkisah di negara Amerika pada tahun 2022 dengan tingkat kemiskinan dan kejahatan paling rendah di sepanjang sejarah. Hal ini terjadi karena pihak pemerintah memiliki program bernama The Purge atau disebut juga sebagai hari penyucian yang berlangsung sekali dalam setahun, di mana hal ini memberi kebebasan kepada warganya selama 12 jam untuk bebas melakukan kejahatan apapun, mulai dari mencuri hingga pembunuhan. Dan ujungnya membuat sebuah keluarga harus mengalami teror yang tidak terbayangkan. Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Time story. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. Film diawali dengan memperkenalkan seorang pria bernama James yang bisa dibilang cukup sukses di dalam kehidupannya hingga tinggal di kawasan perumahan elit. Kekayaan ini dia dapat dari pekerjaannya sebagai penjual sistem keamanan rumah. Bahkan semua tetangga yang ada di sana memasang sistem yang dibeli dari dirinya untuk bersiap-siap melewati The Purge yang akan dimulai pada malam hari. FYI sedikit info ya, walaupun program pemerintah ini terbilang absurd, namun banyak warga yang mendukungnya. Hal ini disimbolkan dengan bunga warna biru yang dibawa oleh James, di mana ini disebut Blue Baptisia Australis Flowers, yang dalam pengertian umum memiliki arti keinginan, cinta, dan inspirasi. Jadi bunga ini mewakili perjuangan metafisik untuk hal yang mustahil dan tak terbatas, di mana nanti akan dia pasang di depan rumah sebagai simbol bahwa keluarganya mendukung program The Purge. Saat sampai di rumah, dia pun disambut oleh istrinya, yaitu Mary. Bisa dibilang kalau pria ini adalah seorang suami yang ideal, sebab dengan segala kesibukan yang ada, dia masih bisa memberikan waktu dan perhatian terhadap keluarga kecilnya. Kita pun akan berkenalan dengan anak perempuan sulung bernama Zoe, yang saat ini tengah beradu mekanik dengan pacarnya, yaitu Henry. Lalu saat sang ibu sedang menaruh bunga biru di depan rumah, tiba-tiba tetangganya yang bernama Grace datang untuk memberikan makanan buatannya. Namun bisa terlihat, walau tetangganya ini memasang wajah bersahabat, tapi di dalam hati, dia iri dengan kesuksesan keluarga Mary. Sebab dia malah mengadu domba dengan berkata kalau semua penghuni komplek itu secara diam-diam menjelek-jelekan keluarganya. Hal ini jelas membuat Mary tersinggung. Padahal keluarga Grace pun juga ikut membeli sistem keamanan dari suaminya. Setelah itu di dalam rumah, kita pun akan melihat sebuah robot berbentuk bayi yang terlihat menyeramkan. Well, ternyata ini adalah mainan milik sang anak bungsu, yakni Charlie yang tergolong pintar, namun memiliki sifat pendiam dan rasa empati yang tinggi. Adegan berlanjut di mana keluarga ini sedang makan malam bersama. Di sini dapat kita lihat kalau James terlihat sangat akur dan berbahagia dengan keluarga kecilnya. Ya, bisa dikatakan kalau mereka tidak kekurangan apapun di dalam menjalani hidup. Selesai makan, James langsung mengecek sistem keamanan rumah dan memantau keadaan di sekeliling melalui kamera pengawas, di mana dia pun segera mengaktifkan protokol sistem keamanan dan mengunci semua pintu serta jendela di rumah tersebut.
Gak lama saat-saat yang dinanti pun tiba, yakni waktunya The Purge yang akan berlangsung dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Serta muncul siaran darurat dari pemerintah lewat pesan di televisi yang menyebutkan kalau semua bentuk kejahatan dan penggunaan senjata akan diperbolehkan selama kegiatan ini berlangsung. Kemudian suara sirene pun berbunyi yang menandakan kalau The Purge telah dimulai. Pada saat itu terjadi perdebatan sebab Charlie mempertanyakan fungsi dan kegunaan dari The Purge. Dikarenakan sisi empatinya berkata kalau hal ini tidak lazim. Namun sang ayah bilang The Purge perlu dilakukan sebagai bentuk penyucian jiwa. Sebab pada momen inilah sifat jahat dan kekejaman seseorang yang terpendam dapat terlampiaskan. Hingga saat penyucian selesai, jiwa mereka akan kembali suci. Setelah itu mereka pun kembali melakukan aktivitasnya masing-masing. Dari Charlie yang sibuk di ruangan rahasia sambil bermain dengan robotnya, sang ibu yang berolahraga untuk menjaga kebugaran, serta Zoe melakukan olahraga kasur bersama pacarnya yang secara diam-diam menyelinap ke sana. Sedangkan James sedang bekerja di ruangannya untuk mengurus beberapa dokumen. Dan terlihat pada siaran televisi sedang ada diskusi mengenai pro dan kontra tentang program The Purge, di mana banyak yang beranggapan kalau ini hanyalah bentuk penghapusan warga miskin. Sebab mereka adalah kalangan yang tidak banyak berkontribusi dan bisa dibilang sebagai beban negara. Sehingga saat penyucian ini terjadi, tingkat kejahatan akan menurun. Sedangkan kemajuan ekonomi masyarakat menengah ke atas makin tumbuh subur. Di kamar Zoe, Henry pun mengutarakan niat aslinya datang ke sana, yakni ingin meminta restu kepada James tentang hubungan mereka berdua. Sebab selama ini, James menentang hubungan tersebut karena perbedaan umur Henry yang jauh lebih tua dari Zoe. Scene beralih di mana Mary mendengar ada suara tembakan dari luar. Dia dan sang suami pun memeriksa lewat CCTV, namun tidak menemukan apapun. James pun menduga kalau mungkin saja ada tetangga yang sedang latihan menembak. Namun di saat Charlie sedang bermain dengan robotnya, dia melihat ada orang sedang berlari ketakutan di dalam lingkungan rumah tersebut. Sontak sang bungsu ini pun langsung pergi ke area CCTV untuk melihat lebih jelas. Di mana pria yang di luar berteriak meminta tolong karena ada sekelompok orang yang ingin membunuh dirinya. Namun ia bisa ditebak kalau para warga kaum elit di sana tidak ada yang sudi untuk membantu. Namun Charlie yang memiliki empati tinggi dengan nekat mematikan sistem keamanan rumah, lalu langsung menyuruh pria itu untuk masuk ke dalam. Di mana James yang sadar akan hal ini tidak tinggal diam dan mengaktifkan kembali sistem keamanan rumahnya. Sang pria misterius pun berhasil masuk. Dia bernama Dwayne dan merupakan masyarakat dari golongan bawah. Sontak James pun waspada lalu bersiap dengan pistolnya. Tapi di saat yang bersamaan, tiba-tiba Henry datang ke bawah lalu langsung menembak James. Di mana kemudian aksi baku tembak pun terjadi dan ujungnya Henry tertembak di bagian perut, sedangkan James tidak terluka sama sekali. Zoe yang panik pun langsung membawa sang pacar ke kamarnya. Dan kalau Om tebak, mungkin alasan Henry nekat melakukan hal ini sebab dia tahu bahwa hubungan mereka tidak akan disetujui. Oleh karena itu, dia ingin mengambil jalan pintas dengan membunuh James. Dan sialnya lagi, di tengah kepanikan tersebut, Dwayne juga ikut menghilang. James pun mengajak istri dan anak bungsunya untuk berlindung ke dalam ruang keamanan khusus karena khawatir kalau orang asing itu akan berbuat jahat. Kemudian pergi mencari Zoe untuk membawanya ke sana. Tapi yang dia temukan hanyalah mayat Henry yang telah mati kehabisan darah. Di mana Zoe pun akhirnya ditemukan oleh Mary pada ruangan yang lain. Namun masalah belum selesai karena tanpa mereka sadari datang sekelompok orang dengan membawa senjata ke arah rumah mereka, di mana ini adalah orang-orang yang sebelumnya sedang memburu Dwayne. Dan gak lama pemimpin grup tersebut mencoba berdialog melalui kamera di luar dan berkata kalau mereka tahu bahwa Dwayne telah masuk ke dalam rumah James berdasarkan info tetangga di sekitar sana.
Namun, dia dan kelompoknya juga tahu bahwa keluarga James merupakan pihak yang mendukung pembersihan ini, serta menganggap kalau mereka semua berada di dalam kasta yang setara, yakni sama-sama orang kaya serta berpendidikan. Karena itulah, sang pemimpin berjanji kalau dia tidak akan menyakiti keluarga James, asalkan menyerahkan Dwayne untuk melakukan ritual The Purge. Untuk sedikit menggertak, mereka pun mematikan aliran listrik di sana. Tapi untungnya rumah itu masih memiliki sumber tenaga cadangan. Alhasil, karena ancaman ini, mau tidak mau, James harus mencari orang asing tersebut. Kemudian, meminta seluruh anggota keluarga untuk sama-sama mencarinya. Namun karena keadaan rumah yang sangat gelap, mereka semua kesulitan mencari orang tersebut. Apalagi para psikopat yang ada di luar memperkeruh suasana dengan membuat keributan. Charlie juga ikut mencari dengan menggunakan robot mainan miliknya. Karena benda tersebut sudah dia upgrade agar dapat melihat di dalam gelap. Dan dengan alat inilah, dia melihat Dwayne sedang mengendap-endap di dalam rumah. Pria ini pun akhirnya sadar akan keberadaan robot ini dan akhirnya dapat berkomunikasi dengan Charlie yang sedari awal ingin menolongnya. Di mana kemudian anak ini pun menyarankan orang tersebut untuk bersembunyi di ruangan rahasia miliknya. Tapi sialnya, tiba-tiba Zoe datang dan memberitahu Charlie kalau saat ini keadaan mentalnya sedang terguncang akibat kematian sang pacar. Karena itulah dia memberi pesan akan bersembunyi di tempat rahasia milik Charlie yang tanpa disadari kalau di sana juga ada Dwayne. Gak lama setelah itu, James kembali dipanggil oleh pemimpin para psikopat dan bertanya kenapa dia belum menyerahkan Dwayne. Kemudian menduga bahwa James sedang melindunginya. Oleh karena itu, dia pun mengancam jika tidak segera mengeluarkan orang tersebut akan datang berbagai peralatan untuk menjebol paksa rumahnya. Sontak sang kepala rumah tangga ini pun makin panik dan kembali mencari Dwayne. Namun gak lama dia pun terkejut karena saat ini pria itu telah menawan Zoe. Tapi Dwayne berkata kalau dia tidak akan menyakitinya dan hanya ingin bersembunyi sampai waktu The Purge selesai. Tapi demi keselamatan keluarganya, James bersikeras agar Dwayne keluar dari sana. Namun di tengah perdebatan ini, Mary diam-diam menyelinap dari belakang dan langsung menyergap Dwayne. Perkelahian pun terjadi di mana Zoe berhasil diselamatkan walau kepalanya terbentur. Terlihat kalau Dwayne berhasil dilumpuhkan dan James tidak menyia-nyiakan kesempatan ini lalu segera mengikat orang tersebut untuk nanti diserahkan kepada para psikopat di luar. Dapat kita lihat kalau pasangan suami istri ini sebenarnya juga tidak tega dengan keadaan Dwayne. Namun apa daya, mereka pun juga kepepet karena nyawa keluarganya sedang terancam. Charlie yang berhati lembut pun tampak tidak kuat melihat hal ini dan pergi dari sana. Sedangkan Zoe yang terbangun juga berkata kalau dia kecewa dengan sikap orang tuanya. Melihat hal ini, Dwayne pun tampak galau karena nggak mau mengorbankan keluarga tersebut. Lalu berkata untuk membiarkan dirinya keluar agar James dapat menyelamatkan anak-anaknya. Gak lama, di luar sudah datang sebuah mobil derek untuk menjebol pintu rumah. Namun di sini, James berkata kepada keluarganya kalau dia tidak jadi menyerahkan Dwayne, sehingga mereka semua harus bersiap-siap melawan para psikopat tersebut. James pun langsung berjaga di pintu depan, dan Mary memantau di lantai atas. Sedangkan Zoe bersembunyi di bawah kasur, dan Charlie di area basement. Akhirnya, kelompok ini pun telah masuk ke dalam rumah. Lalu saat sedang mengintai di area basement, Charlie pun tertangkap dan langsung diseret keluar. Tapi untungnya, sang ayah muncul dan segera menyelamatkannya. James pun kembali menyisir rumah dan bertemu dengan dua orang lainnya. Alhasil perkelahian pun tak lagi terhindarkan. Bahkan setelah menang, datang lagi satu orang yang ingin membunuh dirinya. Namun hebatnya, walaupun tidak mempunyai keahlian bela diri, bapak rumah tangga ini pun berhasil membunuh ketiga orang tersebut. Tapi saat ingin keluar dari ruangan, sang pimpinan psikopat pun muncul dan langsung menusuk perut James. Alhasil, dia pun langsung tersungkur dalam keadaan sekarat. Namun, di tengah kekacauan ini, Charlie yang sedang memantau CCTV melihat kalau di luar, para tetangganya muncul dan membunuh semua orang yang berniat masuk ke dalam rumah.
Bahkan di saat Mary telah tertangkap dan akan segera dibunuh, sang tetangga pun datang lalu menembak kedua orang gila tersebut. Setelah itu, Mary yang khawatir dengan keadaan sang suami langsung pergi untuk mencarinya dan menemukan James yang tengah sekarat. Namun gak lama, sang pemimpin psikopat kembali muncul dan bersiap untuk menghabisi mereka semua. Tapi untungnya, Zoe muncul dan menembak orang gila tersebut hingga tewas di tempat. Setelah itu, para tetangga pun datang, di mana Mary langsung berterima kasih atas pertolongan mereka. Tapi Grace malah bilang kalau keluarga Sandin adalah target incaran pribadinya dan tidak rela jika kelompok tadi mengambil buruannya. Jadi bisa dibilang kalau tetangga gilanya ini berniat untuk menghabisi keluarga James dikarenakan mereka muak dan iri dengan kesuksesan keluarga ini yang berasal dari penjualan sistem keamanan kepada para tetangga di komplek tersebut. Salah satu orang pun membawa James ke ruangan lain, di mana Mary, Zoe, dan Charlie juga diikat dan dikumpulkan bersama agar mereka dapat melakukan ritual The Purge untuk membersihkan keluarga ini. Namun di saat itu, dengan bantuan robot Charlie, Dwayne pun datang dan membunuh satu orang di sana. Kemudian langsung menyekap Grace, lalu berkata kepada para tetangga untuk meletakkan senjata mereka guna menyelamatkan keluarga Mary. Alhasil, situasi menjadi terbalik di mana Dwayne yang memegang senjata pun menunggu perintah dari Mary. Apakah dia harus membunuh para tetangga gila tersebut? Namun Mary malah memilih untuk membiarkannya hidup dan menunggu hingga waktu The Purge selesai. Scene pun berganti, di mana terlihat kalau semua orang sedang berkumpul bersama di dalam sebuah ruangan dengan keadaan yang suram. Tapi di saat Mary sedang melihat keadaan suaminya, Grace pun mencoba untuk merebut senjata di atas meja. Namun Mary langsung menghajar wajah perempuan gila ini. Dan gak lama setelah itu, terdengar suara sirene yang menandakan kalau waktu The Purge telah selesai. Ibu dua anak ini pun menyuruh tetangga sintingnya keluar dari sana, di mana Dwayne juga segera menyerahkan senjata dan akan keluar dengan tenang. Namun sebelum pergi, tak lupa Mary berterima kasih atas pertolongan pria tersebut. Setelah itu, Mary, Zoe, serta Charlie mengecek keadaan di luar, di mana kondisi rumah serta lingkungan tersebut terlihat sudah berantakan. Lalu film pun selesai. Gimana filmnya? Well, cukup gila ya. Walaupun film ini cukup lawas, namun buat Om menawarkan alur cerita yang cukup menarik. Dan bagi kalian yang suka film bergenre aksi dengan bumbu thriller, film ini cocok untuk menemani kalian di waktu senggang. Sedikit fun fact ya, The Purge terinspirasi dari pengalaman pribadi sang sutradara, yakni James DeMonaco, di saat dahulu terlibat perkelahian jalanan karena ada seorang pemabuk yang menyalip mobilnya hingga dia emosi dan harus berurusan dengan pihak kepolisian. Lalu setelah kejadian itu, sang istri yang juga berada di dalam mobil berkata kalau dia sangat murka dan berharap kalau saja diizinkan untuk membunuh sekali dalam setahun, dia akan menghabisi sang pemabuk tersebut. Oke deh, sekian dulu dari Om tentang film ini. Kalau kalian masih penasaran, monggo streaming langsung aja, dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen di channel Om biar makin semangat lagi bikinnya. Thank you.